Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik, siswa-siswi SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya untuk Bapak Ibu guru yang mendampingi putra-putri kita belajar pada pagi hari ini, doa yang sama untuk saya, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk pagi hari ini istimewa sekali, sisa waktu yang tersedia untuk kalian dalam menghadapi SNBT UTBK itu sisa 48 hari lagi. Jadi kalian harus lebih bersemangat lagi tentunya. Dan pada pagi hari ini tetap kita dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik, sahabat smart, pagi ini kita berjumpa dalam materi pemahaman bacaan menulis. Kali ini saya akan langsung masuk pada simulasi sintaksis bagian pertama. Bagian ini menjadi rutinitas yang dihadirkan di SNBT. Ya, ini saya bagi menjadi dua bagian karena sintaksis ini yaitu kalimat tentunya akan membawahi tentang kelompok kata, frasa ya, kemudian akan membawahi juga klausa dan tentunya sintaksis itu sendiri yaitu kalimat itu sendiri. Pagi hari ini kita masuk pada soal yang pertama. Ya, ini dia soalnya. Nah, pola kalimat yang dipertanyakan yaitu terjadi kecenderungan pergeseran pengeluaran uang para pembeli ya dari pasar tradisional ke pasar modern. Ya. Nah, tentunya adik-adik langsung bisa melihat pola kalimatnya di sini ya, yaitu di sini jadi di sini itu ada kata terjadi kecenderungan pergeseran ya. Terjadi kecenderungan pergeseran. Oke. Nah, ini sampai dengan pengeluaran uang itu merupakan karena dia berbentuk ini, ingat ini berbentuk kata kerja, maka ini akan berpola predikat. Ya, seperti itu. Oke, dia akan berpola predikat. Maka kalimat ini kita kategorikan ke dalam kalimat inversi, yaitu di mana kalimatnya didahului dulu oleh predikat lalu subjek, adik-adik. Ya, seperti itu. Jadi ini tidak pada umumnya, pada dasarnya ya. Kalau kemarin-kemarin kita ketemu dengan pola subjek predikat, subjek predikat pelengkap ya, atau bisa diawali keterangan, tapi ada pola kalimat yang mana diawali dulu dengan predikat. Dia adalah kalimat inversi. Ya, seperti itu. Nah, lalu para pembeli ini masuk dalam jenis kata benda. Maka dia adalah sebagai subjeknya, adik-adik. Ya, dia subjeknya. Kemudian ada kata dari di sini, ya. Dari itu berarti dia masuk pada preposisi. Nah, kalau preposisi jelas ya. Jadi bentuk dari preposisi ya, yaitu bentuk dari kata depan. Ya, jadi bentuk dari kata depan ya, modelnya itu ada beberapa ya, adik-adik. Ya, jadi misalnya contohnya itu adalah di ya, kemudian dari ya, ke, bagi ya, pada. Itu akan modelnya adalah berbentuk kata depan ya. Berarti dia adalah unsurnya masuk pada unsur apa adik-adik? Keterangan ya, tentunya sampai habis ya, seperti itu polanya. Maka kita bisa mengatakan bahwa pola kalimat ini bukan subjek didahului ya, bukan juga ini ya, bukan subjek ya. Kemudian bukan juga subjek, ya, maka jawabannya adalah predikat, subjek, keterangan. Maka jawabannya adalah delta. Ya, seperti itu. Predikat,
subjek keterangan. Ya, ingat bahwa sebuah kalimat memang minimal dihadirkan predikat, kemudian dihadirkan juga subjek atau subjek dan predikat. Kalau fungsi yang lain sebagai contoh misalnya objek atau pelengkap keterangan itu bersifat mana suka, boleh ada, boleh tidak. Tetapi kalau subjek dan predikat mutlak harus ada, ya seperti itu. Oke, seperti itu adik-adik. Bisa dipahami ya untuk soal nomor 1. Oke, satu hal lagi yang adik-adik harus ketahui ya, membedakan antara objek dengan pelengkap. Ya, gimana cara membedakannya antara objek dengan pelengkap? Oke, nanti yang mau bertanya silakan ya, bisa dinyalakan mikrofonnya, nanti kita interaksi ya. Nanti kakak operatornya akan persiapkan kalian untuk berbicara. Nah, untuk objek dengan pelengkap ya adik-adik, saya tulis di sini ya. Jadi kalau subjek, kemudian predikat, kemudian objek ya. Lalu subjek, kemudian predikat, kemudian pelengkap. Nah, gimana cara membedakannya? Kalau kalian menemukan predikat itu berawalan me, ya, maka setelahnya dia pasti adalah objek. Seperti itu, ya. Nah, kalau kalian menemukan ya, predikatnya itu berawalan ber, ya, maka setelahnya juga itu pasti bukan objek, melainkan dia adalah pelengkap. Nah, jadi itu cara membedakan antara objek dengan pelengkap setelah predikat. Ya, seperti itu. Nah, dan yang kedua, adik-adik, kalau objek itu dia bisa dipasifkan. Ya, jadi kalau objek itu bisa dipasifkan, ya, kemudian kalau pelengkap itu tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Ya, seperti itu. Oke, ya. Itu informasi tambahan juga buat adik-adik mengenai perbedaan objek dan pelengkap. Kan kalau keterangan udah pasti tahu ya. Kalau keterangan itu diawali dengan konjungsi, kata penghubung, atau diawali dengan preposisi, kata depan. Ya, seperti itu. Oke, ini nomor 1. Silakan di screenshot boleh ya, untuk mengetahui perbedaan antara objek dengan pelengkap.